Kisah kali ini datang dari seorang narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya, tapi kisah ini berdasarkan kisah nyata. Sore itu sekitar pukul 4 sore, Sri terbangun dari tidur siangnya. Orang-orang ramai terdengar dari luar kamarnya. Ada suara ibu, bapak, paman, juga saudara-saudaranya. "Kadek Ayu operasi ya, Mani kone menjemak di rumah sakit. Si kadek dia sakit, besok katanya akan dioperasi di rumah sakit." Kadek Ayu adalah sepupu dari Sri yang umurnya baru 7 tahun dan masih duduk di kelas 2 SD. Akhir-akhir ini, Dek Ayu sering sakit hingga lehernya membesar dan dikatakan terkena tumor jinak oleh dokter di lehernya yang harus segera dioperasi. Ibu dan bapak Dek Ayu mengambil keputusan cepat tanpa merundingkan terlebih dahulu pada anggota keluarga lain untuk segera mengoperasi Dek Ayu dan tidak mempertimbangkan berobat secara herbal, tradisional, ataupun spiritual. Dek Ayu adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya adalah perempuan, sebab itu namanya Kadek Ayu. Rumah Dek Ayu ada di seberang rumah Sri, tepatnya di sebelah barat rumahnya, yang dipisahkan sebuah jalan raya. Rumah orang Bali memang begitu, bagaimana? Di mana satu rumah tinggal banyak keluarga dengan berbeda kakak. Rumah tempat Dek Ayu tinggal sendiri ditempati oleh 5 kakak. Ada keluarga Dek Ayu dan keluarga paman-pamannya dengan banyak sepupu. Singkat cerita, Dek Ayu akhirnya dioperasi. Operasinya sukses dan beberapa hari setelah operasi, Dek Ayu diizinkan kembali untuk pulang. Orang tua Dek Ayu mengira sudah sampai di sini, tinggal proses penyembuhan pasca operasi saja. Mereka mulai sedikit bernafas lega, namun ternyata cobaan yang lebih besar tengah menanti keluarga mereka. Hari-hari berlalu pasca operasi. Dek Ayu hingga berbulan-bulan tidak bersekolah dan sudah sangat jauh tertinggal pelajaran. Orang-orang silih berganti mengunjunginya, mulai dari saudara, teman, hingga guru-gurunya di sekolah. Penyembuhan Dek Ayu berjalan sangat lambat, bahkan nyaris tak ada perubahan. Tubuh Dek Ayu semakin kurus, nyaris seperti tulang yang diselimuti kulit. Ia yang dulunya ceria, kini tak lagi terlihat aktif. Ia lebih banyak diam dan tertidur dengan wajah pucat pasif, tubuh kurus bagaikan mayat. Sri sangat sedih melihat adik sepupunya tergeletak lemas bagaikan tubuh yang kehilangan nyawa. Meskipun di rumah Dek Ayu banyak saudara sepupunya, tapi Dek Ayu selalu meminta Sri untuk merawat dan menemaninya. Setiap Sri tinggalkan untuk kembali ke rumah, Dek Ayu pun selalu menangis. Walau bagaimanapun, Sri masih sekolah. Umurnya baru 16 tahun. Ia tidak selamanya bisa merawat dan menemani Dek Ayu karena kesibukannya yang juga padat. Sebenarnya ia sedih, tapi ketika ia tak bersama Dek Ayu, hanya doa yang selalu bisa ia panjatkan, semoga Dek Ayu segera membaik dan sembuh. Hari-hari kembali berlalu. Kondisi Dek Ayu nyaris semakin parah. Tidak mau makan dan hanya tertidur. Ketika bangun sebentar pun ia hanya terdiam melamun bagaikan mayat hidup. Sungguh mengiris hati orang tua dan keluarganya. Ibunya tidak berhenti menangis dan berdoa hingga sang ayah akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada orang pintar, sebut saja beliau Jero Dasaran. Jero Dasaran adalah jero lanang atau pendeta laki-laki. Beliau mangku yang sudah lama dikenal oleh keluarga Sri, yang ayah Sri lah yang memberitahukan tentang kemampuan Jero Dasaran. Selain menjadi mangku atau pendeta, juga sebagai seorang yang mampu mengobati. Sebenarnya keluarga Dek Ayu dahulu tidaklah terlalu suka dengan keluarga Sri. Rumah Sri adalah rumah awal leluhur mereka atau yang orang Bali biasa sebut Merajan Gede.
Sri tinggal di rumah dengan satu kakak saja, yaitu ayahnya. Sedangkan keluarga De Ayu begitu banyak orang dalam satu pekarangan rumah. Entah apa alasan sehingga keluarga De Ayu tidak menyukai keluarga Sri, yang tidak bisa dijelaskan dalam cerita ini. Namun sekilas yang dapat digambarkan, Sri hidup dengan keluarga yang berkecukupan. Meskipun pekarangan rumah tidak begitu luas, namun ayah Sri pengusaha yang berpenghasilan lumayan, sehingga beberapa anggota keluarga De Ayu pun ada yang dipekerjakan oleh ayah Sri. Sebenarnya keluarga De Ayu tahu sejak lama jika Jero Dasaran sering diundang ke upacara di rumah Sri, entah itu upacara manusia yadnya ataupun dewa yadnya. Namun dulu sebelum kejadian De Ayu sakit, keluarga ada saja yang berpikir negatif bahwa Jero Dasaran sering datang ke rumah Sri adalah untuk karena ayah Sri sedang berguru ilmu hitam kepada Jero Dasaran. Ilmu hitam atau ilmu pengelayakan. Desas-desus seperti ini sudah sering Ibu Sri dengar dari tetangga yang bergunjing hingga sampai ke telinga Ibu Sri atau dirinya. Tapi keluarga Sri tetap berusaha mengabaikan. Atas rasa kekeluargaan, berusaha untuk tetap bersikap baik-baik saja. Hingga akhirnya masalah De Ayu membuat ayah Sri memutuskan mengenalkan ayah De Ayu pada Jero Dasaran dengan harapan masalahnya bisa diselesaikan secara skala nyata ataupun niskala secara magis. Ayah De Ayu yang sebelumnya tidak percaya pada Jero Dasaran akhirnya memutuskan meminta bantuan beliau dan mengundang Jero Dasaran datang ke rumahnya. Ringkas cerita, Jero Dasaran diundang ke rumah De Ayu. Ketika beliau tiba, beliau disambut layaknya pemangku biasa. Ayah De Ayu juga sambari menyampaikan bahwa ia curiga jika sakit anaknya adalah kiriman orang yang tidak suka terhadap ia dan keluarganya. Ia pun menyampaikan terang-terangan bahwa ia mencurigai salah satu saudara di rumahnya yang sama, yaitu kakak iparnya sendiri yang baru 1 bulan yang lalu meninggal dunia. Sebelumnya kakaknya sendiri, yaitu suami dari iparnya, juga telah meninggal karena sakit kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Bagaimana orang yang telah meninggal bisa menyakiti orang yang masih hidup? Hal itu memang biasa terjadi ketika raga kita telah tiada, namun ilmu hitam yang telah dipelajari tetap hidup. Namun Jero Dasaran adalah tabib atau orang pintar yang memiliki jalur kanan. Artinya beliau tidak akan menggiring opini atau menyalahkan seseorang atas nasib, karma, atau rasa sakit yang beliau temui pada seseorang. Meskipun benar orang tersebut sakit karena kiriman ilmu hitam, beliau sebisa mungkin akan menyelesaikan secara baik dan atas kehendak Tuhan, dan Jero Dasaran hanya sebagai perantara. Singkat cerita, Jero Dasaran memanggil anak yang sakit. Ya, De Ayu didudukkan di depan beliau. Jero Dasaran pun memegang tangan De Ayu. De Ayu hanya diam saja dengan tatapan kosong. Jero Dasaran tiba-tiba mendapat pewisik atau penglihatan bahwa beliau melihat kegelapan, banyak rasa sakit, godaan atau cobaan, sebuah kutukan dan kematian yang berhubungan dengan rumah yang ditempati De Ayu saat ini. Ada 5, kata Jero Dasaran, dan 1 sedang memeluk anak ini sekarang. Dia terus memeluk anak ini dan tidak ingin melepaskan sebelum kita berikan apa yang dia mau. Berat Niki, berat, kata Jero Dasaran. Sakit ini meminta nyawa, kata beliau. Niki sakit pemali, kutukan dari ia, energi yang tidak terlihat karena kesalahan pada kutukan dari ia, energi yang tidak terlihat karena kesalahan bapak atau leluhur De Ayu di masa lalu, kata Jero Dasaran. Statement Jero Dasaran itu seketika mematahkan persepsi ayah De Ayu bahwa sakit anaknya adalah sakit kiriman seseorang. Sakit Niki adalah sakit pemali
atau hukuman atas perbuatan yang salah yang pernah dilakukan. Semakin lama sakit ini semakin membesar, semakin banyak rupanya, dan semakin parah caranya untuk menyakiti. Bagaimana rupanya? Bisa berupa cobaan, pertengkaran antar saudara, sakit yang tiba-tiba, kemiskinan, dan masalah-masalah lain. Untuk kasus Deayu, ia menerima sakit atas apa yang dilakukan leluhurnya sebelumnya. Sakit apakah itu? Jerodasaran berusaha berkomunikasi dengan pemali atau energi gelap yang menyakiti Deayu. Jika bisa digambarkan, pemali Niki rupanya seperti Rangde, memiliki rambut panjang yang memenuhi tubuhnya hingga kaki, kuku jari yang panjang, dan lidah panjang yang menjulang hingga ke perut, gigi taring yang panjang, juga mata merah yang besar berwarna merah dengan tatapan marah penuh energi kegelapan. Gambaran Rangde pada cerita ini mirip Rangde yang biasa dijumpai jika berkunjung ke Bali, namun dengan energi yang sangat gelap dan 10 kali lebih menyeramkan dan nyata. Air liurnya menetes, memeluk dan menjilati tubuh Deayu yang nampak bagai raga tanpa jiwa. Jerodasaran melafalkan sebuah mantra dan berusaha berkomunikasi dengan pemali tersebut. Mengapa sakit ini bisa ada dalam tubuh anak ini dan bagaimana cara agar sang anak bisa sembuh? Pemali itu menggeram. Suaranya seperti suara iblis atau raksasa yang sering ada di kisah-kisah horor dalam film menurut penuturan Jerodasaran. Pemali itu menggeram, tertawa, ngeregeh, mengatakan bahwa dirinya sudah lama ada di sini. Ia adalah penyakit yang timbul dari sebuah keteledoran di masa lalu. Kakek dari Deayu pernah membuat balai atau rumah di atas tempat pemali itu berada. Iya, pemali itu dulunya sebuah pohon kecapi besar di pekarangan rumah dengan 5 buah cabang akar yang ditebang oleh kakek Deayu tanpa upacara dan tanpa mencabut akar pohonnya lebih dulu. Sudah ditebang saja dan dibangun bangunan di atasnya. Sampai saat ini anak-anak dari kakek Deayu tidak ingat bangunan yang mana yang dulunya tempat sebuah pohon kecapi itu tumbuh, karena dulunya banyak pohon yang tumbuh di rumah mereka yang kini sudah padat dengan banyak bangunan. Kami ada 5. Kami meminta 5 nyawa sebagai pengganti ke-5 akar pohon yang telah diuruk. Ibaratkan manusia, pohon itu juga adalah energi yang pernah hidup, namun dipotong dan dikubur ketika akar-akarnya masih hidup. Sebab itu energinya datang sebagai pemali yang semakin lama semakin gelap dan meminta nyawa. Meminta nyawa pengganti dari karang ini sebanyak 5 nyawa. Jerodasaran diberi penglihatan bahwa sebelumnya 3 orang sudah diambil sebagai tumbal, di antaranya kakek Deayu, paman, kemudian bibinya. Sedangkan nenek dan istri pertama salah satu pamannya meninggal wajar, bukan karena tumbal pemali. Ini berarti sisa 2 nyawa yang akan diambil pemali ini dan Deayu masuk di antaranya. Jerodasaran berusaha bernegosiasi menyampaikan bahwa bisakah tumbal ini digantikan dengan hal lain saja, bisa upacara besar atau pengorbanan darah hewan sebagai pengganti. Tapi pemali itu konon hanya menggeram, menjawab singidang atau tidak bisa, harus dibalas dengan nyawa, tidak bisa diganti dengan selain nyawa. Kemudian pemali itu berubah menjadi kabut asap putih dan Deayu seketika lemas dan pingsan. Deayu dibaringkan kembali ke kamarnya, sedangkan sang ayah mendekati Jerodasaran dan mulai bertanya penglihatan apa yang telah beliau lihat. Jerodasaran menyampaikan jika sudah sejak dahulu ini diketahui atau ditanyakan pada orang pintar, mungkin masalahnya tidak akan sampai sebesar ini. Mungkin tidak sampai harus mengorbankan nyawa, bisa dengan upacara besar saja. Namun karena ini sudah terlambat dan energi pemali sudah semakin kuat,
Jero Dasaran juga tidak bisa berbicara banyak. Hari-hari berlalu. Orang tua Dek Ayu masih sering menguntap Jero Dasaran untuk mengobati Dek Ayu. Namun seperti membohongi diri sendiri, orang tua Dek Ayu terus saja berharap anaknya akan sembuh seperti sedia kala. Walaupun Jero Dasaran sudah menyampaikan penglihatan beliau bahwa penyakit ini pemali dan meminta tumbal, ini seperti menunggu waktu saja, pungkas Jero Dasaran. Beliau sebagai juru obat dan perantara Tuhan, namun di dunia ini memang ada suatu kejadian yang merupakan takdir dan sudah menjadi karma seseorang dengan berbagai cobaan sebagai alasannya. Singkat cerita, orang tua Dek Ayu sampai datang ke pondok Jero Dasaran. Jero Dasaran tinggal di sebuah pondok di dekat alas besar di sebuah desa kecil. Akses jalan menuju ke pondok Jero Dasaran juga masih berupa batu dan tanah. Orang tua Dek Ayu tiba di pondok Jero Dasaran dan menangis meminta Jero Dasaran menyembuhkan anaknya. Mereka sampai mengatakan jika Dek Ayu belum sembuh, mereka akan tinggal sampai anaknya sembuh dan ngiring Jero Dasaran. Masalah keluarga Dek Ayu nampak sangat pelik. Jero Dasaran pun tak banyak berucap. Ia mengizinkan ayah Dek Ayu dan ibunya tinggal bersama Dek Ayu di pondok, tapi Jero Dasaran mewanti-wanti ayah dan ibu Dek Ayu harus siap menghadapi apapun nanti yang akan terjadi jika sudah saatnya. 2 hari berselang, Jero Dasaran tak setiap hari ada di pondok. Beliau sering keluar mengobati atau memimpin upacara yadnya sehingga tak setiap saat berada di pondok. Kondisi Dek Ayu semakin lemah. Orang tuanya kerap bermimpi jika Dek Ayu ingin bunuh diri karena lelah dengan sakitnya. Nenek Dek Ayu dari sang ibu yang datang mengunjungi Dek Ayu dan menginap pun sempat diajak berjalan menuju jurang oleh Dek Ayu sambil mengigau bahwa ia ingin mati. Nenek Dek Ayu tak kuasa menahan air mata dan perih hatinya melihat cucunya menderita sampai tak henti berucap ingin mati, dan ingin mati. Pada malam ketiga, Jero Dasaran kembali diberi penglihatan bahwa pemali Rangda itu menggeram meminta serahkan saja Dek Ayu. Berikan Dek Ayu minum air kelungah Nyuh Gading atau kelapa muda yang berwarna gading, maka ia akan mati. Namun Jero Dasaran menolak. Walau bagaimanapun, Jero Dasaran merasa kasihan, sedih, dan tak ingin gadis kecil sekecil Dek Ayu meninggal muda sebagai tumbal pemali. Namun sepertinya takdir berkata lain, dan memang mungkin sudah saatnya. Di hari keempat, di pondok Jero Dasaran, Dek Ayu mengalami sekaratul maut. Tubuhnya kejang-kejang, bola matanya berputar-putar. Yang terucap dari mulutnya hanya mau mati, mau mati. Ketika itu pukul 10 pagi, Jero Dasaran sedang tidak berada di pondok karena sedang keluar. Orang tua dan saudara Dek Ayu yang menemani kala itu menangis dan panik. Dek Ayu terus meronta-ronta, tak sadarkan diri hingga akhirnya Jero Dasaran kembali. Tak tega melihat Dek Ayu meronta-ronta dan menderita, Jero Dasaran pun meminta agar segenap keluarga terutama orang tua untuk siap dan ikhlas merelakan agar Dek Ayu tidak menderita lagi. Maka setelah keluarga itu merelakan, Jero Dasaran pun memberikan Dek Ayu minum air kelungah Nyuh Gading. Seketika Dek Ayu terdiam, tubuh kecilnya mulai dingin. Ya, hari itu Dek Ayu meninggal karena sakit tumbal pemali, tepat di pondok Jero Dasaran, tepat di pangkuan sang ibu. Pada saat anaknya menghembuskan nafas terakhir, orang tua Dek Ayu menangis sejadi-jadinya. Ayah Dek Ayu sampai berlutut di kaki Jero Dasaran, memohon maaf, hingga Jero Dasaran pun ikut menangis melihat penderitaan seorang ayah yang begitu menyayat hati. Sorenya mayat gadis kecil itu dibawa kembali ke rumahnya untuk diupacarai secara adat Bali. Jero Dasaran pun menghadiri proses sampai Dek Ayu dikubur di setre atau kuburan setempat.
Kepada Bapak Sri, Jerodasaran mengungkapkan bahwa cobaan dalam keluarga mereka belumlah selesai sampai di sini. Ada penglihatan lain yang Jerodasaran lihat, mulai dari karang panas atau pekarangan rumah yang salah membangun tempat suci, dan hal-hal lain. Namun tak bisa Jerodasaran sampaikan mengingat cobaan bertubi-tubi yang keluarga De Ayu terima. Butuh waktu untuk menyelesaikannya, pelan-pelan saja. Harus ada upacara besar untuk ini, ucap Jerodasaran. Dan mengenai dua sisa tumal pemali yang telah mengambil De Ayu sebagai salah satunya, masih tersisa satu nyawa konon yang akan ditagih. Dan siapakah dia masih menjadi misteri. Yang jelas salah satu orang dalam keluarga De Ayu.